Oke, selamat siang teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bertemu di channel KB Video Talk teman-teman ya. Jadi jangan lupa di subscribe, di like dan di komen teman-teman ya. Dan di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman semua cara servis karburator Revo ABS teman-teman ya. Ini dia. Dan ini sudah siap saya servis. Dan di sini Revo ini sering tali gasnya nyangkut dan bahkan sering-sering tali gasnya putus karena keras teman-teman ya. Ini karbunya. Jadi penyebab tali gas itu sering putus teman-teman atau keras yaitu di bagian di dalam lubang ini ya, di dalam lubang ini teman-teman terdapat kasar di bagian piston gas teman-teman ya. Jadi untuk mengatasinya yaitu saya mengikis di bagian ini, saya mengikis di bagian piston gas ini teman-teman ya. Jadi sehingga piston gas ini mengecil ya, piston gas ini mengecil. Kemudian caranya teman-teman kita masukkan ya. Saya mau coba masukkan dulu teman-teman ya. Caranya seperti ini ya. Dan ini dia teman-teman. Jadi sehingga nanti tali gasnya menjadi lebih ringan ya. Tali gasnya menjadi lebih ringan teman-teman. Tali gasnya menjadi lebih ringan teman-teman ya. Ini teman-teman tahu di dalam ya, ini tali gasnya bahkan lebih ringan setelah kita kikis di bagian piston gasnya teman-teman ya. Jadi gasnya tidak bakal nyangkut-nyangkut lagi ya. Itu gasnya tidak nyangkut-nyangkut lagi teman-teman ya. Jadi seperti ini cara mengatasi tali gas yang sering putus karena keras ya, karena nyangkut di dalam ini teman-teman ya. Ini daripada kita ganti karburatornya, kalau ganti karburator saja teman-teman kita akan mengeluarkan biaya yang sangat besar ya. Biayanya atau sekitaran harga karburator ini teman-teman sekitar yang biasa-biasanya itu sekitar 250 dan yang originalnya sekitar 600-an ya, 600.000 rupiah teman-temannya kalau yang originalnya karburator ini ya, istilahnya kalau yang asli. Jadi bisa saja bengkel-bengkel yang kurang memahami cara kerja karburator ini teman-teman disuruhnya pemilik untuk mengganti karburator karena tidak tahu cara bagaimana supaya piston gasnya ini kembali normal. Dan efeknya ini kalau kita kikis di bagian ininya teman-teman tidak berefek ya, tidak ada efek samping ya. Saya jamin tidak ada efek samping karena yang berfungsi di sini teman-teman bukan ini di atas tapi ini di bawah ya. Jarumnya ini yang berfungsi teman-teman ya. Dan ini cuma cantolannya atau istilahnya pegangan untuk dimasukkan ke lubang karburator ya. Jadi yang berfungsi itu teman-teman di bagian jarum gasnya ini teman-teman ya. Jadi makanya saya pastikan ini tidak berefek samping pada sepeda motor ya. Daripada kita ganti mendingan kita cari kita cari solusi yang lain ya. Jadi seperti itu caranya teman-teman ya. Kemudian coba kita rakit kembali teman-teman. Dan yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua, di sini di bawah sini ada 2 spuyer teman-teman ya. Di sini ada 2 spuyer. Saya jelaskan kepada teman-teman dulu. Spuyer ini yang 2
ini spuyer sekunder teman-teman ya. Ini spuyer primer. Spuyer primer ini yang spuyer primernya, dan ini spuyer sekunder ya. Jadi ini bagian langsam dan ini bagian untuk gas tinggi teman-teman ya. Jadi jikalau motor teman-teman mengalami nyendat-nyendat ya, jadi contohnya motor teman-teman macam kehabisan bensin ya, jadi periksa di bagian spuyer ini ya, di bagian kedua spuyer ini. Di sini tidak boleh kotor teman-teman ya. Di sini di pangkalnya ini teman-teman, di pangkalnya ini tidak boleh kotor ya. Jadi perhatikan dan cuci bersih ya, cuci bersih pakai bensin ya. Kemudian yang satunya juga dibersihkan pakai bensin juga teman-teman ya. Kalau bisa sediakan, dan saya juga memakai carbo cleaner teman-teman ya, setiap membersihkan karburator ya. Jadi seperti itu caranya teman-teman. Dan sekarang kita akan rakit ya, kita akan rakit. Kita masukkan ini, dan seperti itu juga spuyer langsamnya teman-teman ya, spuyer sekunder ini berfungsi pada saat gas tinggi teman-teman ya. Dia membantu memasukkan minyak lebih banyak pada saat RPM tinggi. Itu fungsinya spuyer kecil ini teman-teman ya. Kemudian setelah itu kita masukkan pelampungnya. Ini pelampungnya, dan jangan lupa masukkan pistonnya teman-teman ya. Ini piston minyak ya. Ini berfungsi untuk menahan minyak jikalau seandainya minyak di karburator sudah penuh ya. Jadi jikalau piston ini juga rusak teman-teman, piston yang ini, jadi karbu bisa mengalami kebanjiran ya, kebanjiran, sehingga dia tidak bisa menahan bensin yang akan masuk ke karburator ya. Jadi makanya nanti karburator sering banjir karena piston minyaknya sudah mulai dol, sudah mulai tidak rata ujung karetnya itu teman-temannya. Kemudian kita tutup ya, ini penutupnya. Dan ini di sini ada lubang ini teman-teman, itu lubang untuk memasukkan minyak ke dalam sini teman-temannya. Dan ini sambungannya ke keran ya, yang menuju keran bensin, yang menuju ini teman-temannya, yang menuju keran ini ya. Dia masuk ke sini melalui saringan, baru dia masuk ke sini, baru dia masuk ke lubang ini, baru diopernya ke dalam sini teman-temannya melalui jarum piston gas, piston minyak tadi teman-temannya. Kemudian kita tutup. Lalu kita baut. Ini juga kebetulan bautnya sudah dol, jadi sudah tidak menggunakan derak yang bagus lagi dia teman-teman. Ini menggunakan kancing ya, ini kancing baut, karena baut-baut karburator ini kalau kurang efektif, kurang tahu kita cara menguncinya, gampang sekali dol teman-temannya, karena deraknya kecil-kecil sekali. Makanya kalau servis karbu yang tidak pernah dibongkar harus berhati-hati menguncinya teman-temannya. Dan perhatikan sekali pada saat mengunci ini teman-teman, wajib digoyangkan seperti ini. Kita dengarkan suara pelampung
di dalam karbu bergoyang ya. Jadi seandainya pelampung di dalam karbu tidak bergoyang, nanti karbunya bisa banjir ya, karena ada yang menahan pelampungnya di dalam ya. Jadi kita pastikan pelampungnya di dalam bebas ya, tidak sembarangan mengunci karburator teman-teman ya. Memang gampang, tapi jangan asal-asalan, nanti kita 2 kali kerjaan. Oke, setelah itu kita masukkan saringan bensin melalui keran, melalui ini, baru kita tutup. Lalu kita pasangkan teman-teman ya. Saya pasangkan dulu, saya kasih dulu di sini kameranya biar kelihatan. Ini di sini kita pasang. Pertama-tama dulu teman-teman kita masukkan piston gasnya yang sudah kita kikis tadi ya. Lalu kita masukkan ini selang hawa ya, ini selang hawa ya. Baru kita masukkan ke saringan hawa. Lalu kita masukkan fiber, ini fibernya. Nah, di sini fibernya tidak boleh terbalik teman-teman ya. Seandainya ini terbalik ya, nanti motor hidup tapi tidak langsam dan bisa mati-mati. Jadi contohnya kita harus sesuaikan lubangnya, tidak boleh lubangnya seperti ini teman-teman ya. Saya kasih contoh kepada teman-teman, lubangnya tidak boleh berkurang ya, harus seimbang dengan lubang fiber ini teman-teman ya. Jadi caranya kita putar balik ya, seperti ini ya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi sehingga lubang karbu dengan lubang fiber ini seimbang. Baru kita masukkan ke intake manifold ya. Ini namanya intake manifold yang masuk ke ruang mesin. Baru kita baut. Itu juga sebelahnya kita masukkan baut. Saya mau ke sebelah dulu teman-teman. Baru kita kencangin bagian saringan hawanya supaya debu tidak masuk ke karburator teman-teman ya. Kita masukkan bautnya, kita kencangin. Kemudian teman-teman, lalu kita pasang selangnya.
Kita pasang selangnya, ini selangnya teman-teman ya. Selang minyak kita buang sedikit ya, biar kotoran yang berada di selang ini tidak masuk ke ruang karburator. Kemudian setelah itu lalu kita hidupkan teman-teman. Karena ini tadi sudah saya lepas, karena saya mencek gasnya tadi, maka saya baut dulu. Karena saya pikir tadi tali gasnya rusak, rupanya tali gasnya masih bagus teman-temannya. Jadi tidak sembarangan saja kita mengganti-ganti. Jadi saya pasang dulu tali gasnya. Oke, setelah itu teman-teman kita hidupkan kunci kontak, kita hidupkan ya. Kita masukkan kunci kontaknya ki. Ini sudah terhalang kapnya, karena kapnya tadi saya buka semua karena saya pikir tadi tali gasnya putus. Ya. Dan setelah itu baru kita starter. Dan motornya sudah hidup normal teman-teman ya. Tinggal kita mengatur setelan gas. Kita hidupkan lagi. Oke, di sini ini setelan anginnya, kita setel anginnya dulu teman-teman. Dan kebetulan setelan anginnya sudah terlalu didalamkan. Ini setelan angin itu tidak boleh terlalu dalam teman-temannya. Setelan angin itu kalau terlalu dalam nanti boros ya, boros bahan bakarnya. Jadi kita seimbangkan angin dengan bahan bakar. Dan coba kita gas ya. Oke, motornya sudah hidup normal dan gasnya sudah normal kembali teman-temannya. Dan bahkan gasnya sangat empuk sekali ya, setelah kita modifikasi di bagian gas atau piston gasnya teman-temannya. Jadi sekian saja video dari saya dulu teman-teman. Semoga yang menonton video ini bermanfaat bagi dia. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan di komen teman-temannya. Sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya teman-temannya. Oke.